Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang Allah muliakan para jemaah musalla ziyadatul iman yang dirahmati Allah. Sebagaimana biasa, insyaallah kita meneruskan kajian kitab fikih kita. Sebelumnya mari sama-sama kita membacakan ulumul Quran. Lin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah wa ala azwajihi wa alihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in wal awliya'i was salihin wal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin ولآبائنا ولأمهاتنا ولجدنا ولجداتنا ولأساتذتنا ولمعلمنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا لصاحب المؤلف كتاب المغني والشرح الكبير للشيخ الإمام العلامة ابن قدامة ويليه الشرح الكبير للشيخ الإمام ابن قدامة المقدسي ونفعنا بهما والمسلمين بعلومهما وبعلوم جميع العلماء آمين ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah keberkahan kepada kami di dalam majelis ilmu ini, kiranya bermanfaat kepada kami, keluarga, anak maupun keturunan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Jauhkanlah kami dari segala kemurkaan-Mu karena kebodohan dan ketidaktahuan kami. Jauhkanlah kami dari segala cobaan yang tidak sanggup kami memikulnya. Jauhkanlah kami, ya Allah, ya Tuhan, anak dan keluarga kami dari segala gangguan, tipu daya muslihat, baik yang datangnya daripada golongan jin maupun manusia. Ya Allah, ya Tuhan, anugerahkanlah nikmat kepada kami, anak dan keturunan kami, menjadi imaman lil muttaqin, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Berikan pula keberkahan kepada siapa saja yang telah pernah berbuat baik kepada kami, khususnya mereka, ya Allah, yang telah membantu perjuangan jihad dakwah kami ini, ya Tuhan. Tinggikan derajat mereka dunia dan akhirat. Bibarakati Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Kita sudah sampai halaman 162. Al-faslu tsani, kemarin terakhir itu ya. Tentang fil fadilah. Al-fadilah fi zinatil libas lis-shalah. Jadi kelebihan keutamaan memakai pakaian sholat itu dengan memperindah yang cantik, pakaian yang bagus. Jadi bab ini kemarin dibagi kepada 4. Tentang masalah libas pakaian di dalam Islam itu ada fi arba'atil fusul. Yang pertama fima yajzi'u, dia berpakaian cukup memadai. Yang kedua adalah fil fadilah, baik, utama, terbaik, nanti akmal juga disebutnya, yang sangat sempurna. Kemudian ada berpakaian dalam Islam itu yakrah, yaitu makruh. Kemudian yang keempat adalah fima yuhram, yaitu pakaian yang diharamkan. Kita sudah masuk yang kedua kemarin, terakhir kita ulang sedikit. Al-fasl tsani fil fadilah. Fasal yang kedua tentang kita berpakaian, pakaian kita itu yang terbaik, yang terbagus ya. Wa huwa yusalli fi thawbain atau aktsar. Jadi dia salat itu berpakaian memakai 2 lapis atau lebih. Tapi maksudnya bukan berarti pakaian kemeja sampai 2 lapis gitu ya. Artinya kalau bagian kemeja ada baju kaos dalamnya. Kemarin sudah kita terangkan panjang lebar bentuk-bentuk pakaiannya. Fa inna idza ablagha fis as-sitru
Jadi tujuannya adalah bagaimana fi as-sitri. Jadi bagaimana tujuannya adalah tujuan untuk menutup aurat. Jadi tujuan pakaian ini adalah idza balagha fi as-sitr, sutrah. Jadi kenapa diutamakan sampai berlapis? Untuk menutup, jangan sampai aurat kita terkesan. Kalau kita pakai celana panjang umpamanya yang sempit, pasti bentuk-bentuk lekuk-lekuk fisik kita itu kelihatan. Jadi itu tujuannya. Yarwi an Umar radhiyallahu anhu annahu qala, ada diriwayatkan bersumber daripada Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, idza awsa'allah fa'usa'u. Jadi apabila Allah memberikan kelapangan, keluasan sama kita rezeki, maka kita harus melapangkan diri kita. Lapangkanlah, kata Rasulullah. Artinya jangan bakhil. Kita punya pakaian lebih, maka kita harus pakailah yang dengan sempurna, dengan baik. Jadi jumia rajul alaih thiyabahu, artinya seseorang itu pakaian itu macam mana dia bisa digabungkannya. Jangan sampai pas-pasan gitu ya. Shalla rajulun fi izarin wa burdin. Jadi seseorang itu sholat memakai kain dan burdah. Yang maksud burdah di sini bukan balik burdah ini ya. Burdah itu dalam bahasa Arab ada maknanya senandung, syair-syair senandung. Tapi ini maksudnya sini pakaian. Jadi Rasulullah punya burdah. Jadi burdah itu pakainya besar, mirip kayak saya ini, cuman lebih tebal. Lebih tebal ya, bertangan panjang. Jadi burdah Rasulullah sampai sekarang itu ada. Terutama di Turki ya. Peninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada. Jadi kalau sekarang yang mengamalkan burdah ini paling banyak itu mahasiswa Mesir, asli orang Mesir. Maksudnya mahasiswa Al-Azhar yang sering memakai burdah ini. Jadi mereka kalau sudah ulama atau yang hafal Quran suka memakai pakaian gitu. Dan memang pakaian resmi Al-Azhar pakai seperti pakai burdah. Di luarnya dia pakai baju dalam lagi, tapi di luar nanti pakai. Walaupun sebenarnya di negara-negara lain banyak ya. Au kata Rasulullah fi izarin wa qamis, atau dia sudah pakai sarung itu pakai baju kemeja lagi. Ya. Jadi enggak satu saja. Fi izarin wa quba fi sarawil waridat. Bisa juga pakai sarung, setelah itu dia memakai bagai gaun. Bisa juga pakai celana dan jubah. Jadi yang sudah dicontohkan oleh para ulama kita, pakaian berlapis, memakai jubah, serban gitu ya. Fisarawil wa kamis, begitu juga celana panjang dan pakaian. Fisarawil wa qaba, begitu juga dengan celana atau dengan pakai gaun. Fitiban wa kamis, begitu juga dengan kain yang panjang dan baju. Wariya Abu Daud an Umar. Ada juga hadis berikutnya adalah bersumber daripada yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud yang bersumber daripada Umar. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, au qala Umar, berkata Umar, idza kana li ahadikum thawban falyasil fihima. Jadi kalau ada salah seorang di antara kamu ada dua baju, maka ya pakai, dilapislah keduanya katanya. Jadi jangan pas-pasan saja. Jangan sampai kulit kita berkesan. Fa'ilam yakun illa taubin wahid falyatazar bih. Jadi ternyata kita cuma punya pakaian satu, maka pakai sarung lagi. Wala yastamil istimalul yahud. Jadi kamu jangan sampai memakai cara berpakaian, cara bentuk berpakaian orang Yahudi. Contoh, dia pakai serban tapi sempaknya di luar.
kayak Superman umpamanya. Iya. Jadi jangan sampai pakaiannya tebal di atas, tapi ternyata betisnya nampak pakaian-pakaiannya. Jadi apa namanya, lututnya nampak, rapi bagiannya ya kan, pakai jos, pakai, tapi celananya pendek, nampak lututnya. Jadi jangan mencontoh pakaian seperti pakaian Yahudi. Jadi Kuba itu ya, tahu jas, tapi dia lebih kendor. Dia sampai apa namanya, baju yang setengah dia, tapi dia ada tangan panjang gitu ya, seperti jas tapi lebih longgar dia. Kuba itu dia. Kita teruskan. Jadi itu ya. Qala Tamimi, berkata Imam At-Tamimi, "Ats-tsawbul wahid yajzi." Jadi kalau kita pakaian satu saja itu memadai. Wa tsawbani ahsan, kita pakai 2 lapis pakaian itu bagus. Baik. Wal arba' akmal, kalau 4 lapis itu sempurna. Nah, ini tata cara berpakaian sebagaimana kita terangkan dari awal. Jangan sampai ya kita menanamkan budaya yang salah, seolah-olah pakaian serban jubah itu budaya Arab. Jadi ini tata cara berpakaian dalam Islam. Kenapa sering ini kita pas pula nih bab kita ini ya, bukan berarti kita mengulang-ulang, tapi memang kita melanjutkan bab kita ini. Tapi penekanan saya ini bukan apa, karena memang budaya di Indonesia yang sangat menyedihkan itu adalah intelektual muslim. Makanya kemarin judulnya itu agak kasar ya, agak kasar. Ilmuwan dan intelektual muslim penghina jubah dan serban, itu judul saya bikin. Memang nyatanya itu. Maaf, itu bukan saya share hanya untuk di grup kita ya. Saya share ke tokoh-tokoh Indonesia, tokoh-tokoh ulama tingkat nasional, saya share itu. Silakan mereka kalau protes. Bahkan lebih kasar lagi, saya bilang bodoh. Jadi pakaian jubah serban itu bukan ukuran dia wali Allah, bukan mesti dia menjadi ulama, bukan mesti dia orangnya alim. Ini enggak, mereka menghina kalau orang pakai jubah itu seolah-olah wali Allah, ulama besar. Baru mereka mentertawain, oh aku lebih alim dari dia, aku aja pakai apa katanya, pakai baju batik katanya. Aku pakai celana, pakai tali pinggang. Jadi dia mentertawain itu seolah-olah ingin meninggikan diri dia. Nah, ini pengalaman saya perhatikan. Ini pengalaman yang saya lihat teman-teman. Kalau kemarin saya langsung sebut tamatan-tamatan UIN. Itu banyak begitu. Jadi kalau sudah intelektualnya saja menghina jubah, apalagi orang bodohnya ya kan? Apalagi orang awamnya. Maaf agak kasar. Karena ini kita biarkan bertahun-tahun. Dan saya sudah pernah debat dengan dosen UIN karena dia menghina itu. Kalau Anda berpikir tentang budaya Arab bukan hanya jubah saja, saya bilang. Musafahah itu pun budaya Arab. Di dalam hadis sahih Ibnu Majah itu disebutkan musafahah itu adalah budaya Yaman. Rasulullah suka budaya itu, kata Rasulullah, kita boleh kita lakukan, kita amalkan. Begitu juga manasikul haji, tentang masalah haji umrah, begitu juga akikah, itu budaya Arab asalnya.
Jadi jangan sampai satu perkara baju, kalau budaya Arab mereka hina. Padahal di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak berbicara tentang budaya Arab. Bahkan para sahabat tabi'in menyebut tata cara bagaimana cara berpakaian itu ada 4 kategori ya. Ini sudah kita ulang. Saya kira YouTube-nya sudah ada beberapa video. Video sebelumnya saya tulis judulnya itu orang yang menghina jubah serban itu ingkar sunnah. Tapi alhamdulillah ada yang ketika kita kasih dalil itu mereka diam. Itu ya. Kita ulang, kita teruskan. Qala Tamimi, berkata Imam Tamimi, "Ats-tsaubul wahid yajzi." Jadi kalau satu lapis itu pakaian memadai, wa tsaubani ahsan, 2 lapis itu bagus, wal arba' akmal, sempurna. Jadi sini tidak ada berbicara tentang budaya ya. Apa maksudnya yang 4 lapis gini? Qamis wa sarawin, pakaian jadi kemeja, pakai celana, wa imamah wa izarin, kemudian pakai serban dan pakai sarung. Nah, itulah dia yang dicontohkan para ulama kita. Jadi di sini nggak ada ulama mencantumkan kamu kalau pakaian 1 lapis 2 lapis pakai serban pakai jubah harus ilmunya setinggi langit, harus kiai, enggak. Tidak ada hubungannya. Jadi budaya apapun dia, selagi dia baik boleh. Kata Imam Ali di dalam kitab Nahjul Balaghah, Al-hikmatu ad-dallatul mu'min. Hikmah itu menyebabkan, menjadikan orang beriman itu bijaksana. Fakhudil hikmata walau min ahli nifaq. Maka ambil kamulah hikmah itu meskipun dari orang munafik. Ya. Jadi makanya orang Mesir itu pada dasarnya bukan orang Arab, asalnya mereka Koptik. Tapi sekarang Koptik itu sudah membedakan antara Muslim dengan non-Islam. Padahal sebenarnya Koptik itu adalah memang ras ini bangsa Mesir, disebut Koptik, Kipti. Tapi ketika Arab sudah masuk ke Mesir, akhirnya dibagilah Mesir itu menjadi, mereka menamakan dirinya Arab. Baru Kipti itu khusus untuk orang-orang Nasrani. Udah, mereka itu asalnya pakainya nggak pakai serban, nggak pakai jubah. Tapi kenapa sekarang pakai baju gamis? Karena memang manfaatnya banyak. Sebagaimana kita ceritakan yang lalu. Kalau badan besar susah pakai pakaian baju pas-pasan, ya. Apalagi umat Islam ini sering ibadah, sholat banyak, sholat tarawih panjang dan sebagainya. Kalau pakai celana repot, pakai sarung repot. Tapi memang orang Mesir badannya besar-besar, nggak pantas pakai sarung. Ada nggak orang-orang pakai sarung? Ada. Yaman sebagian itu ada juga pakai sarung. Orang Somal juga ada pakai sarung. Yang India juga pakai sarung. Dia. Jadi ada juga orang pakai sarung itu untuk, kalau di Malaysia orang pakai sarung katanya baru hubungan suami istri. Kalau di Indonesia enggak. Memang kiai kita di Indonesia pakai sarung. Nah, terus mana yang lebih afdal? Kemarin kan pertanyaannya itu, yang pakai serban ya, pakai jubah. Itu yang akmalnya itu tadi udah kita sebutkan ya. Yang paling akmal itu, itu baru, setelah itu baru pakai baju biasa, pakai sarung. Setelah itu baru pakai celana biasa. Celana pun ada batasannya, jangan celana yang sangat sempit. Ya. Kita katakanlah sekarang itu celana pangsi yang agak kendor. Ya. Pakai sarung juga ada syaratnya sebagaimana yang lalu kita sebutkan.
Jadi pakai sarung juga harus pakai celana panjang di dalam. Jangan pakai sarung saja takut lepas. Atau karena gini, kalau orang pakai sarung nggak pakai celana panjang itu kalau sujud dia nampak betisnya. Bahkan pahanya nampak sebagian dari belakang dilihat. Itu tanpa disadari. Dia sama pakai jubah juga harus pakai itu juga. Kalau enggak dia sama kayak sarung juga jadinya. Itu ya. Waruya ibnu Abdul Bar an Umar annahu ra'a Nafi'an yusalli fi thawbin wahid. Jadi ada diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar bersumber daripada Umar, beliau melihat katanya si Nafi salat dia pakai thawbun wahid, pakai baju satu helai. Qala alam taqtasu thawbain? Qultu bala. Jadi katanya apa? Kenapa kamu tidak pakai dua lapis? Apa kamu enggak bisa pakai dua lapis? Qultu bala iya. Qala falau arsaltu fid dar akunta tadhhab fi thawbin wahid. Bagaimana seandainya kamu itu kusuruh datang ke rumah seseorang bertamu tapi memakai baju satu lapis saja, bagaimana kata? Qultu, jawab la, ya nggak mungkin lah, malulah saya menghadap manusia masa baju hanya satu lapis. Qala, baru dijawab sahabat ni, fallahu ahaqun ayuzayyina lahu awin nas. Maka apakah maka mana lebih berhak, Allah, kita berhadapan dengan Allah mempercantik pakaian kita atau kepada manusia? Qultu balillah, ya dijawabnya ya pastilah Allah lah lebih utama ya. Maka kita kalau sholat diutamakan pakaiannya yang bagus-bagus meskipun sendiri di rumah, jangan sampai cuma di rumah pakai sarung aja udah buka baju ya. Itu adab. Nah, kemarin itu kita bicara tentang adab, bahkan sebagian pendapat mazhab Imam Ahmad bin Hanbal mengharamkan ya sholat, bahkan sebagian mengatakan batal sholatnya kalau nampak ketiaknya, walaupun jumhur ulama mengatakan tidak ya. Karena aurat itu adalah baina surawa wa rukbatain, antara pusat dan kedua lutut. Tapi begitulah, ada pendapat ulama mungkin mereka memandang dasarnya begitu. Memang walaupun Rasulullah pernah melarang, tapi larangan itu mereka menilainya larangan tahrim, haram. Tapi juga ulama mengatakan tidak. Itu hanya masalah adab saja. Qultu balillah. Jadi dia menjawab, ya Allah lebih berhak ya kita di hadapan Allah, lebih pantas kita itu untuk mempercantik diri. Wa qala al-qadhi dzalika fil imam akidun minhu fi ghairihi li'annahu bayna yaday al-ma'mumin wa tata'allaqu as-salatu bis-salatih. Jadi kata Imam Al-Qadhi, Imam Al-Qadhi ini adalah termasuk imam besar yang paling banyak mentarjih daripada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi pengikut daripada mazhab Ahmad bin Hanbal ya. Beliau mengatakan kalau pakai jubah, pakai serban itu lebih diutamakan, lebih sangat dikuatkan untuk imam daripada yang lainnya ya. Jadi imam sholat itu yang paling terbaik adalah dia pakai, kalau bisa pakai jubah, pakai serban sebagaimana tadi ya, yang akmalnya ya, yang berlapis. Itu dia ya, karena dia mengimami makmum berhubungan dengan salat mereka. Fa illam yakun illa thawbin wahid fal qamis li'annahu a'ammu fi sitri fa innahu yasattur jami'al jasad ila ra's wa rijlain. Jadi kalau dia umpamanya tidak ada kecuali hanya satu aja katanya, maka pakailah baju ya, pakai baju lagi, jadi jangan selai saja. Jadi baju itu dia bisa lebih menutupin daripada
kalau dia pakai pakaian yang satu lapis saja. Fa innahu yasturu jami'ul jasad. Tujuannya apa? Untuk menutup semua fisiknya. Jadi dalam sholat itu lebih utamakan jasad kita harus, fisik kita itu harus ditutup ya. Illa ras, kecuali kepala, warijlain, dan kedua mata kaki. Memang itu tidak ditutup. Tsumma rida li'annahu yali fi sitri tsumma al-mi'zar. Kemudian bisa juga kita memakai rida. Ya. Pakai gaun panjang, serban. Kemudian pakaian yang menutupin. Kemudian sarung. Tsumma sarawil, kemudian pakai celana. Jadi apa saja ya, tingkatan-tingkatan pakaian yang bisa menutupi badan lebih baik itu diutamakan. Wala yajzi'u min dzalika kulluhu illa ma sitrul aurata an ghairihi wa an nafsihi. Jadi meskipun pakaian kita berlapis, meskipun kita pakaian tadi itu disebut itu sarawil, mizar, celana atau sarung, apa saja, semuanya itu la yajzi wa la yajzi min dzalika kull, kecuali ma sitrul aurat an ghairi wa an nafsi, kecuali dia itu harus tertutup, bisa menutup aurat badannya. Ya. Jadi walaupun pakaian kita besar, kita katakan lagi pakaian saya ini umpamanya, tapi terkoyak aurat, nampak auratnya, maka tidak boleh. Nah, jadi walaupun pakaian kita cantik, kalau bernajis juga tidak boleh bawa salat. Itu dia ya. Kalau salat fi qamisi al-jayb bihaitsu law raka'a sajada ra'a auratahu aw kana bihaitsu yaraha lam tasalat. Jadi kalau kita salat pakai baju yang meskipun luas, meskipun lebar katanya, tapi ketika sujud, ketika ruku atau sujud, ra'a auratahu, terlihat auratnya, aw kana bihaitsu yaraha lam tasil salat. Jadi salatnya enggak sah. Ternyata ada orang yang melihatnya, kita melihat orang yang melihat, kita melihat koyak, terbuka aurat kita. Jadi walaupun pakaian kita besar, kalau auratnya nampak tidak sah salatnya. Wa dalla ala dzalika hadits Salmah bin al-Aqwa annahu qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam usalli fil qamis al-wahid. Jadi ini menunjukkan ada hadis lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kamu salat dengan pakaian satu fil qamis al-wahid? Qala na'am. Wa azruhu walau bisyaukatin. Jadi aku katanya aku tambah lagi pakai kainnya, walaupun ya agak rumit ya. Jadi perpakaian yang menutup aurat itu fadilahnya besar, walaupun susah kita makainya, walaupun sangat susah. Jadi Rasulullah menganjurkan, itulah umat Islam bagaimana bisa menjadi budaya pakaian itu harus bisa menjadikan muruah kita dengan baik. Jangan sampai muruah kita rendah gara-gara pakaian kita sembarangan. Qala al-Athram su'ila Ahmad an ar-rajul yusalli fil qamis al-wahid ghairi mazrur alaih. Berkata Athram, ditanya Imam Ahmad dari seseorang, dia salat memakai baju satu saja, tidak ada sarungnya. Qala, dia mengatakan yang bagi ayyazu, sebaiknya kamu jangan satu lapis saja, tambah lagi sarung, gitu ya, tambah lagi. Itu ya. Qila lahu, dikatakan kepadanya, fa in kana lihiyatu taghtiyatu wa lam yakun muttasi' al-jahib. Qala in kana yasiran fa jaiz. Fa ala hadha ma tazhiru al-awratahu lahu aw li ghairihi fasadat salatahu. Nah, jadi tujuannya sebenarnya adalah kita memakai pakaian itu untuk menutup aurat, itu tujuannya ya. Tapi kalau kita pakaiannya ternyata tidak ada lagi, cuma satu, tapi dengan syarat jangan sampai terbuka auratnya, jangan sampai sangat melampaui batas tipisnya, tidak boleh. Fa ilam tuzhar li kauni jabil qamis daiqan aw
shaddun wasata bi mi'dharin aw hablin fawqa ath-thawb aw kana dha lihiyatin tasuddu al-jayb fatamni'u ar-ru'yah aw saddu izarihi aw ulqiya ala jaybihi ridaan aw khirqatan fastatarat awratahu bi ajza'u dhalik wa huwa madhhab asy-Syafi'i. Bagaimana kalau umpamanya dia tidak kelihatan tapi sempit, atau dia susah, artinya pakainya pas-pasan, dia pakai sarung, atau dia memakai pakaian gantung, hablul fawqa thawb, jadi pakaiannya itu apa namanya, mesti terbuka badannya, tidak ini gitu, maka itu memadai, diperbolehkan. Selagi yang paling penting diusahakan ditutup. Bisa dia menutup, terbuka ketiaknya, ditutup ketiaknya. Selagi ada yang bisa menutup badannya, ditutup. Walaupun tidak sempurna karena keterbatasan kain ini. Wallahu taala alam bisawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Fadhal. Waalaikumsalam. Ini mungkin mulai pakai bagaimana dengan hadis Allah lebih tahu ilmu tapi ke agama tanya dengan aku Ustaz. Jadi begini Ustaz, dunia kan berkembang Ustaz, seni budaya Ustaz. Nah bagaimana seorang ini mereka hidup sesuai dengan jati dirinya Ustaz. Yang penting dia tidak melanggar syariat, pakaian dia tidak aurat Ustaz. Jadi begini, jadi biarkan saja seorang lawyer itu mungkin pakai jas atau biasa gitu. Dan seorang dokter pun dia akan biasa aja, begitu biasa dan tidak mengorat dan tidak melanggar syariat gitu. Dan lagi juga dari diri seorang ulama, seorang ustaz, ya dia kalau memang dia ini dia untuk mempercayakan dirinya dia harus mulai jubah gitu Ustaz. Nah mungkin tadi orang-orang biasa tadi, mungkin ketika dia sholat, baru dia berpakaian dari itu kan pakai jubah, bukan sopan gitu. Nah jadi bisa tak gimana Ustaz? Jadi dia kan pada diri sendiri gitu, orang tadi itu gitu Ustaz. Itu kan yang dia tidak punya pengalaman, tidak mungkin syariat gitu. Kadang Ustaz, mungkin kita pakaian betul lagi gitu ada. Dia itu belum ada pakai singlet. Orang pakai singlet gitu kan di luar gitu. Malah sekarang ada kaos oblong dia pakai dalamnya itu ada kaos oblong. Kemudian ada model lagi namanya tuxedo Ustaz. Itu orang pakai jas. Mereka berempat Ustaz. Kaos dalam, pakai baju, pakai tuxedo, pakai jas gitu. Nah ini gimana pandangannya Ustaz? Jadi biarkan saja orang itu dia itu jadi dirinya, tapi mungkin ketika dia menghadap Allah untuk mengenal dirinya, dia memperkenalkan dirinya, dia ada jubah itu yang Ustaz. Ya itu aja ya. Silakan ada yang lain Pak. Di luar tema nih Ustaz, apa yang dimaksud dengan talak kinayat Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua, masa iddah itu dihitung apakah putusan pengadilan atau setelah suami mengucapkan talak itu berjalan. Setelah itu mereka udah pisah, satu rumah lagi. Itu aja. Ya, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau pertanyaan tentang masalah bentuk-bentuk pakaian, biarkanlah mereka sesuai dengan jati dirinya. Ini bahasanya tendensius. Di dalam hadis tidak ada yang larang, justru sesuai dengan jati dirinya. Apa yang dikatakan komis? Pakaian kemeja umum, silakan mau batik, mau boleh, nggak apa-apa. Sarawil celana bebas, celana apa saja. Mau celana Cina, celana Jawa, celana Batak, nggak apa-apa. Di sini dalam hadis umum. Yang dimaksud di sini adalah aurat harus tertutup, berlapis. Itu dia. Justru orang-orang yang mengatasnamakan pakai bahasa jati diri ini paling banyak menghina. Bahasa gini bahasa penghinaan terhadap orang-orang pakai jubah.
Ini yang selalu saya baca baik di medsos, di media resmi, di media apa sekarang di Indonesia. Dalam hadis nggak ada mengatur-ngatur budaya orang tentang pakaian. Di sini kita baca tadi izar wa quba. Apa quba itu? Itu jas yang agak besar dia, cuman jas itu pas-pas badan. Nggak ada diatur dalam Islam melarang-larang kita mau pakai batik, pakai apa sih, boleh silakan. Yang paling penting kita jangan menghina seolah-olah serban subah itu budaya Arab. Dan orang Arab nggak pernah melarang mau pakaian. Orang Arab belum pernah menghina orang Irian Jaya telanjang, orang Nias telanjang. Nggak ada orang Arab menghina. Di Indonesia ini banyak yang pakai telanjang, Nias termasuk. Udah gitu Badui, Papua. Coba pernah baca koran Arab mereka menghina? Ada nggak? Tapi coba lihat media massa Indonesia menghina jubah. Nggak usah kan orang bodohnya, orang intelektualnya. Kita yang belajar agama saja pun banyak yang menghina itu. Itu ya. Jadi nggak ada Islam mengatur apa melarang-larang mau pakai batik, boleh. Orang tadi bahasa tadi umum ya. Komis itu umum. Silahkan pakai kemeja apa saja. Ini warna kemeja semua nih. Bebas. Sarawil itu cuma beda itu. Silahkan mau warna apa saja. Tak ada. Nggak ada. Kita melarang jati diri orang nggak ada. Saya kenapa agak emosi? Kata-kata jati diri itulah yang mereka penghina selama ini. Di media resmi itu kita harus pakai jati diri kita, pakai batik separuh, nampak tetek separuh. Jadi gimana ya? Karena ini maaf, ini bukan baru satu hari, bertahun-tahun kita bertahun-tahun kita berhadapan penghinaan ini. Itu dia. Jadi Islam sama sekali tidak ada melarang, silakan mau. Bahkan tadi saya kan mengangkat perkataan Imam Ali. Saya kira udah paham itu ya. Mau mencontoh pakaian Bali, pakaian Hindu, pakaian Majusi selagi menutup aurat. Tadi itu yang Rasulullah larang, jangan mencontoh orang Yahudi. Tertutup atas, terbuka bawah. Atau kayak pakaian Batman, tertutup badannya pakai jurban tapi sempaknya di luar, gitu kan. Itu maksudnya. Jadi itu ya. Tapi kan penghinaan ini tak ada yang kita hindari kan penghinaan ini yang serius. Itulah kita loh. Kita pakaian bebas, jadi dia tidak ada melanggar aurat kan gitu menurut syariat. Penghinaan ini yang ditekankan kan jangan menghina gitu Ustaz. Makanya kita buka kitab ini supaya tahu bahwasanya pakai serban jubah itu bukan mesti wali, bukan mesti dia ulama. Itu dia ya. Jadi jangan nunggu ulama dulu. Karena gini, saya lihat membaca perbincangan di Facebook penghinaan ini orang pakai jubah itu seolah-olah mesti orang alim. Dan ini yang bahasa ngomong ini orang yang sudah S3, tamatan UIN lagi. Jadi mereka merendahkan seolah-olah nggak pantas orang yang nggak ada ilmunya kalau nggak pakai serban. Kalau pakai serban, itu dia ya. Jadi kalau pakai itu bebas. Selagi yang penting menutup aurat. Udah itu jangan memakai pakaian-pakaian ganjil, meniru pakaian cara-cara pakaian Yahudi ya. Itu. Silahkan pakaian apa saja boleh dia. Itu saja ya. Jadi saya kira nggak jadi masalah. Apa saja. Makanya kiai kita suka pakai sarung karena bahasanya sini izar. Nah, itu ya. Jadi bebas. Makanya kiai kita mengamalkan hadis Rasulullah. Nah, cuman ulama tadi mengatakan ada 4 dia. Atau berwahid yajzi. Kalau dia 1 lapis dia memadai. Wa thawbani ahsan. 2 lapis dia baik. Wal arba' akmal. Kalau 4 lapis dia sempurna. Baru dijabarkannya komis wasarawi. Dia sudah pakai baju kemeja, pakai celana, wa imamah, pakai serban, wa izarin, pakai sarung lagi. Nah, itulah makanya banyak ulama-ulama kita yang pakai serban atau pakai. Makanya termasuk Rasulullah SAW burdahnya sampai sekarang sudah menjadi contoh itu ya. Bahwasanya itu pakaian yang baik untuk dipakai dalam sholat. Bukan berarti pakaian lain nggak boleh, silakan. Makanya cuman kalau pakaian yang pas-pasan, kenapa nanti dia jatuhnya kepada makruh? Coba perhatikan orang yang pakai celana pas-pasan, itu pasti maaf, kemaluannya pasti berkesan.
ketika dia ruku, ketika dia sujud, udah pasti. Iya kan? Coba bapak duduk bersela, pastikan dia akan membentuk kemaluannya kalau dia pakai celana. Itu dia. Pertanyaan berikutnya adalah talak kinayah. Di talak itu ada sharih, ada kinayah. Kalau sharih itu adalah yang dia jelas-jelas mentalak, aku ceraikan engkau. Talak berapa? Talak 1. Jelas. Kalau kinayah itu kiasan. Kayaknya sudahlah, rumah tangga kita ini udah nggak bisa lagi, mungkin kita putuskan sajalah pintu gerbang kita ini. Kiasan, tapi niat dia mencerai, putus. Jadi Kalau niatnya nakut-nakutin aja, Ustaz. jangan main-main. Nikah dan talak kalau dia main-main tetap jatuh. Lantas bagaimana? Lantas bagaimana perceraian yang dia di luar qadhi? Ini di sini sebenarnya sudah lama kita jabarkan panjang lebar ya, tapi nggak apa, gini pengulangan saja. Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan hakim itu mengangkat semua perbedaan. Talak 1, talak 2, talak 3 sah menurut jumhur ulama. Meskipun di rumah, tidak mesti di hadapan haji. Sah. Sama ada dia main-main apalagi serius. Sorehkah dia atau kinayah? Kalau di sana dia sudah ada azam mencerai, putus. Kalau kau makan buah apel di atas meja ini wahai istriku, separuh, talak 1 jatuh. Kalau kau makan semua, talak 3, putus. Dimakannya separuh, jatuh talak 1. Makannya semua, talak 3. Udah. Tadi saya mau baca kaidah ya. Apabila sudah keputusan hakim, itu akan mengangkat semua perbedaan. Jumhur ulama talak di mana saja, talak 3 sekaligus jatuh 3. Tapi itu bisa nggak sah apabila sudah menjadi taknim undang-undang. Apabila sudah menjadi undang-undang negara, talak 3 tidak jatuh 3. Dia wajib melaporkan ke pengadilan. Nanti pengadilan menjatuhkannya talak 1. Maka terhitung iddahnya daripada hakim kalau dia yang resmi. Bagaimana kalau nikahnya sirri? Kan ini repot lagi kan? Maka dia wajib memanggil saksi ulama juga tentang tak yang diceraikan oleh suaminya. Apabila sudah disaksikan oleh ulama dan ulama menjadi saksinya, maka talak dari suami bisa jatuh. Jadi talak 3 tidak jatuh 3, meskipun jumhur ulama mengatakan jatuh. Talak 3 jatuh 3. Apabila sudah menjadi taknim, itu dia. Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Tapi ini Pak, kaidah ini kalau di kampung-kampung mereka nggak mau. Saya pernah ditelepon saya, Ustaz menangis-nangis dia. Ustaz, saya sudah punya anak 9. Saya cerai istri saya karena marah. Gara-gara saya pinjam mahar emas istri saya jual, saya bikin main judi katanya. Jadi istrinya ngadu, sudah dicerai 3 kali di rumah. Satu kampung itu nggak ngasih dia kan? Nah itu dia. Diusir dia dari kampung tuh. Bukan hanya di Sumatera, termasuk di sini pun begitu juga, di daerah Taman Mini. Banyak dari Bandung, mungkin banyak sekali ya. Selama berapa tahun ini saya dapat telepon tentang itu. Ini memang sangat ruwet. Jadi kalau dia nikah resmi, dia harus mengadukan ke pengadilan. Ini sangat banyak pertanyaan tentang masalah perceraian ini, karena memang sikit-sikit. Makanya laki-laki jangan terlalu panjang mulut. Kalau marah ya marah saja, mendingan mecahin piring daripada bilang cerai ya.
Ini enggak. Ya. Jadi jangan mentalak sembarangan, jangan sembarang menceraikan istri, nggak boleh. Tapi itu bagaimana Pak Ustaz? Kenapa wanita itu nggak bisa menjatuhkan talak juga Pak? Oh, kalau istri, maaf Pak ya, istri, kenapa talak itu tidak jatuh? Kalau istri yang mentalak, pertama kalau perempuan itu emosi nggak terkontrol, setiap detik dia mau minta cerai. Sekarang Pak, sekarang ini, padahal talak itu tidak dibebankan oleh seorang istri, tapi rata-rata yang mencerai suami istri. Saya habis ngajar dari Cenere, habis ngajar ada seorang orang tua, mungkin umurnya sudah hampir 65 tahun, menangis Pak depan saya. Ustadz, bisa tolong saya Ustadz? Kenapa rupanya Pak? Istri saya gugat saya cerai, saya nggak setuju, tapi diputuskan sama pengadilan katanya. Hati-hati ya. Seorang istri yang menggugat cerai tanpa sebab syar'i, kata Nabi, nggak usahkan masuk surga, wangi surga pun nggak ciumnya. Hati-hati. Perempuan paling suka minta cerai. Makanya beban talak itu nggak boleh kepada perempuan. Paling berbahaya. Jadi itu ya. Tapi kalau sekarang begitu, kalau dia pengaduannya sekarang ini ada aja alasannya. Terima nggak terima seorang laki suaminya, kalau dia sudah gugat ke pengadilan, apabila dia nanti diterima pengaduannya, ya pertama dulu mungkin ini ya, apa namanya? Dimediasi. Tapi kan perempuan itu bisa aja bikin alasan, percuma mediasi hakim katanya, nggak ada gunanya saya mediasi, saya udah nggak cinta katanya. Saya udah muak nih suami saya katanya. Padahal karena dia asik selingkuh aja kan, dapat pulsa HP, dapat ATM gratis. Sekarang kan cara selingkuh begitu, dikasih ATM istri orang. Meskipun preman dia nggak peduli, padahal suaminya orang saleh, gara-gara miskin tinggalinya, nauzubillah ya. Jadi itu deh. Jadi bagaimana menghitung iddahnya dari putusan hakim. Jadi kalau Syiah mengatakan kalau nikah saja pakai saksi, kenapa cerai tak pakai saksi? Makanya di ajaran Syiah talak berapa pun tak putus kecuali di pengadilan. Kalau jadi kita pakai pendapat siapa? Ahlussunnah wal Jamaah, pakai Ibnu Taimiyah. Dulu Ibnu Taimiyah mengatakan talak 3 tidak jatuh 3, talak jatuh satu. Akhirnya Ibnu Taimiyah dipenjara. Penjara Pak. Gara-gara dia mengeluarkan fatwa ini. Tapi sekarang fatwa Ibnu Taimiyah ini dipakai seluruh dunia Islam. Pendapat jumhur ulama 4 mazhab mengatakan talak 3 jatuh 3. Tapi ini repot kalau diamalkan. Akhirnya seluruh kompilasi hukum Islam, sama ada di Indonesia maupun di Arab, cerai itu harus di pengadilan. Apabila dia sudah ceraikan berapa kali di rumah, nanti hakim akan memutuskan satu. Ini pendapat Ibnu Taimiyah yang diambil. Jadi pendapat yang minoritas apabila sudah menjadi taknin, maka itu lebih kuat ketimbang pendapat jumhur ulama. Kalau sudah menjadi taknin ya, menjadi undang-undang hukum Islam, itu dia. Tapi banyak orang-orang kampung kita nggak peduli dia. Saya nggak mau, saya Ustaz udah talak 3 nggak boleh katanya. Nah, itulah dia. Diusir dari kampung. Jadi pengalaman saya dari Jambi, di telepon saya gitu juga. Baru nikah, baru 6 bulan nikah, diusir dari kampung. Gara-gara setiap berantem cerai. Ketahuan istrinya ngadu, saya sudah 3 kali dicerai katanya. Akhirnya diusir dari orang kampung suaminya. Baru 6 bulan nikah. Nah, makanya kalau kita terjadi berantem perkalian seperti itu, cepat-cepat ke pengadilan. Maka biarkan pengadilan yang memutuskan itu ya. Kalau nikah sirri, panggil tokoh ulama, panggil saksi, cat. Apa? Kalau nggak ada, misalkan ada keluarganya Ustaz, dia saksi ada keluarganya aja, nggak ulama lagi. Emang keluarganya nggak bisa memutuskan sendiri. Kalau nikah sirri itu kan dia mesti waktu nikahnya. Nikah resmi, oh nggak bisa. Nggak, nikah siri ya. Nanti tinggal kan, 4 tahun. Terus dia nikah lagi gitu. Saksi keluarga memang suaminya tidak pulang. Iya nggak bisa dia pribadi, mesti ada tokoh ulama, saksi yang berkompeten ya. Kan saksinya itu Ustaz. Apa? Saksinya keluarganya itu, memang tahun suaminya nggak pulang gitu. Keluarga pribadi, ya. Nggak bisa. Itu mesti ada ulama dan tokoh yang betul-betul bisa yang meyakinkan perceraiannya.
nggak bisa sembarangan. Ingat ya, perceraian maupun pernikahan jangan sembarangan. Ini banyak datang ke rumah saya mempermudah nikah. Jadi kalau sudah walinya nggak izin, seenaknya saja mencari wali hakim. Ini seenaknya saja dia mau menikah di mana saja, yang penting bayar. Ingat ya, haram itu. Jangan terlalu gampang. Sayalah yang pertama kali mengatakan nikah siri online meskipun memenuhi syarat. Haram hukumnya dan harus ditangkap. Alhamdulillah kemenang ketika itu Menteri Agama kita Saifuddin Luqman Hakim ya. Alhamdulillah menindak tegas. Nikah siri online meskipun memenuhi syarat sesuai dengan syariat, haram hukumnya. Saya bilang wajib ditangkap. Alhamdulillah itu silakan googling nanti. Itu masih ada. Sekitar tahun berapa itu? 2016 atau 17 lupa saya. Lebih kurang 4-5 tahun yang lalu. Itu dia ya. Wallahu taala alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al hadzal majlis barakatan wa mubarakah wa ba'id 'alaina fitnatan minad dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.